Kemarin ada satu kejadian juga, itu sekarang lagi ribut, 128 juta hilang duitnya di rekening. Banyak kayak gitu. Jadi setelah dia confirm semua, berarti kan data ini bocor. Iya. Ini kan di bank ini gitu ya. Nah, cuman kita nggak tahu dari mana dia dapat. Contoh nih, kalau kita di dunia koroi kartu kredit kan tahu lah. Contoh misalkan dari mana? Itu marketing kartu kredit itu pegang data kita semua kok. Kan gitu. Iya. Berarti kan berarti kita juga bocor itu gitu ya. Nah, ini yang harus perlu semua teman-teman semua itu sikapi. Jadi saran saya kalau memang seperti itu di-close saja, confirm atau mungkin tanya ke banknya langsung. Jadi biar apa ya? Biar jelas dan clear. Ini memang dari bank atau dari mana atau dari mana. Bukan berarti kita yang by phone atau dalam dunia seperti ini itu tidak apa ya, tidak hati-hati, enggak, tapi menurut saya kehati-hatiannya dalam era digital ini harus ditambahi. Itu. Karena data kita mungkin BPJS tadi zaman Bank Medi kan karena rame karena BUMN-nya BPJS. Padahal sebelum-sebelumnya mungkin data kita udah banyak bocor ini gitu ya. Hanya udah saja tidak serang ini. Gitu. Ya. Mungkin itu. Jadi siap. bagi saya hati-hati itu. Nah, kalau saya nambahin ya teman-teman. Jadi dari Bank Medi, bank ini sudah benar semua ya. Saya tinggal nambahin aja. Jadi buat teman-teman kalau apalagi yang tidak aktif berutang ya, apalagi yang tidak aktif berutang. Kalau bisa per 3 bulan sekali cek BI checking deh, atau cek slik deh. Jadi per 3 bulan sekali Anda cek slik Anda, dicek bener nggak, takutnya itu tiba-tiba nama dipakai apa segala itu sangat bisa sekali. Karena gini teman-teman, kalau yang saya lihat adalah apa? Ketika perbankan itu mulai nyambung sama data di Spenduk, itu sebenarnya bank itu kayak membuka kotak Pandora, ya. Artinya apa? Artinya kalau ada sambungan, jadi biasanya jadi kan kalau di dalam dunia hacker itu kan namanya di reverse engineering gitu loh. Biasanya dari A ke B itu kan bisa dibalik dari B ke A. Nah, itu artinya dan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Kita kalau kayak gitu udah itu urusannya bank sama lawan sama hacker itu. Itu namanya para programmer lawan hacker. Tapi yang perlu kita waspadain adalah ya satu, per 3 bulan sekali lah Anda cek slik Anda. Tinggal datang aja ke OJK, bahkan sekarang bisa online di OJK, dicek slik ya. Itu oke. Nah, kemudian berikutnya juga ya OTP dan lain-lainnya itu ya teman-teman ya, hati-hati. Nah, ini saya nambahin lagi, Bro. Yang biasanya kena itu justru orang tua loh, Bro. Kalau yang follower kita nggak kena, udah pinter. Pak Jun, Medi, ya kan? Yang kena itu omnya, bapaknya, gitu kan, ibunya, gitu kan. Nah, itu. Kalau begitu, Bang Medi gimana? Ada pengalaman nggak kayak gitu? Kalau dari saya sih agak sulit juga ya, apalagi ketika kita menjadi seorang orang tua lah gitu, orang tua, tiba-tiba ada yang nelpon mengatasnamakan anak kita berhutang atau anak kita sedang di kantor polisi ini segala macam. Ya kan? Iya, dengan identitas yang sangat valid. Ini agak rumit. Ini tergantung dari pola pikir orangnya itu. Terkadang dia bertepatan kok. Bertepatan pula si orang tua tidak bisa menghubungi anaknya. Jadi menambah satu keyakinan di sini. Ya, tapi mudah-mudahan mungkin mereka sudah menonton dari live dari Koroi Sakti ini ya. Itu bisa terbuka semua pikirannya. Tolong diteliti dulu setiap informasi yang masuk. Jangan langsung ditelan. Terkadang itu kebanyakan racun informasinya gitu. Kalau vitamin kebanyakan racun gitu loh. Racun kalau ditelan ya rasain sendiri kan gitu. Kalau dari saya itu aja. Apalagi menjelaskan kepada orang tua ini rumit karena lain kasus dan lain hal nantinya gitu. Pak Jun, gimana Pak Jun? Gini sih, kalau penggunaan datanya relatif menyangkut usia, yang saya pahami sekarang tidak menyangkut usia, Koroi. Oke. Contoh ya, dalam dunia kartu kredit, untuk aplikasi kartu kredit pakai data fake itu orang tua nggak masuk. Nggak masuk, memang. Nggak masuk, karena yang dipakai usia produktif antara 25 sampai dengan 35 tahun, atau mungkin maksimal 40 tahun, di mana di usia itu biasanya orang-orang masih produktif. Kalau udah usianya agak tinggi, biasanya dalam dunia hacker kita gitu ya,
untuk bikin kartu kredit itu biasanya udah punya slik. Ya. Nah, itu biasanya kita hindari gitu ya. Tapi kalau mau kita pakai data orang untuk pengajuan kartu kredit, untuk pengajuan pinjaman yang online, itu biasanya mereka lebih analis, Mbak Ana itu lebih prefer yang masih muda. Jadi apa ya, yang masih usia produktif. Ya. Kalau jadi udah gini, usia tua sih. Oke. Jadi gini, ini ada 2 jenis kejahatan, teman-teman. Ya, jadi kalau ini mungkin bukan kontradiksi ya, bukan siapa yang benar yang salah. Tapi yang dibahas ini ada 2 jenis kejahatan. Yang dibahas yang orang tua ini rata-rata orang yang sudah punya kartu, kemudian kejahatan OTP. Nah, sedang yang dibahas Pak Jun ini adalah pemakaian data untuk pengajuan kredit. Jadi ini ada dua case yang berbeda. Tapi sebenarnya kita harus waspada, teman-teman. Nah ini Pak Jun, ini ada update Pak Jun. Ini ada kasus terjadi di Seragen. Jadi ceritanya ini showroom motor, dia itu jual motor itu dengan harga diskon. Misalnya Yamaha 20 juta dibayar dengan harga 17 juta. Pokoknya beli cash 17 juta. Tapi syaratnya harus tanda tangan akad kredit. Itu dia bilangnya cuman ini cuman sekedar formalitas gitu. Nah, yang beli itu kurang lebih sekitar 200 orang. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah datanya orang ini digunakan untuk apply kredit. Dan padahal orang itu belinya cash. Ya. Nah, akhirnya macet, dia komplain ke showroom, showroomnya bilang, loh kan Bapak sudah tanda tangan perjanjian kredit. Nah, ini kasus terjadi di Seragen, Pak. Nah, kalau kayak gini ini masih bisa dibantu nggak ya, Pak ya? Kalau korbannya banyak. Gini. Agak berat. Enggak berat sebenarnya. Itu motor ya? Motor. Yang saya tangani sekarang itu hampir 300 mobil, bentuknya hampir sama, lokasinya di Mojokerto, terus oknumnya, marketingnya, kebetulan istrinya penegak hukum, loh ya apa? Wah mantap itu. Lengkap sudah itu, lengkap. Terus ini seru ini. Ketika datang ke kita ada beberapa itu kemarin ya sudah kita sembunyikan kendaraannya, kemudian kita ajukan pelunasan khusus ke perusahaan pembiayaannya. Nah, otomatis hal-hal seperti ini itu tidak bisa kita ambil kita menang sepenuhnya enggak. Jadi kita ambil win-win solution karena pelakunya udah kabur, tadi kaburkan atau kabur. Kemudian ya udah kita ambil win-win solution di mana debitur ya sudah kita suruh nambahin lagi. Kalau tadi memang harganya 25 dia baru bayar 17, ya sudah tambahin lagi. Karena ternyata setelah kita hitung pelunasannya itu jadi angkanya misalkan itu kalau tadi kan 25 ke 17 kan kurang lebih masih sekitar 8 juta ya. 8 juta ya kita tambahin lagi mungkin di angka 10 juta, tapi dia pegang BPKB. Nah, mungkin seperti itu. Nah, itu pun listriknya juga harus berhati. Gitu, berarti gini teman-teman, kalau ada yang masalah-masalah begini, silakan lapor ke Pak Ahmad Junaidi, Master Jun, ya. Iya. Jadi tolong lebih tepat gitu ya. Pokoknya kalau sudah urusan hukum apa segala ke Master Jun aja, ya. Pinjol. Nah, kadang-kadang yang lucu gini loh, bos. Jadi gini loh. Kadang-kadang aku nggak tahu ya. Ini kan sekalian curhat sesama pegiat utang ya ini. Iya, boleh. Nah, kadang-kadang yang lapor pinjol tuh lucu. Jadi kadang-kadang mereka itu kena pinjol, kemudian, wah, kalau begitu saya sewa pengacara aja, Pak. Loh, saya kadang-kadang kaget. Wah, loh, kamu sewa pengacara itu nggak ada uang buat bayar pinjol, tapi ada uang buat sewa pengacara. Wah, kamu luar biasa ya, tak gitu kan ya? Ada yang berbeda di satu sisi gitu ya. Iya. Utang pinjolnya berapa, sewa pengacaranya berapa gitu ya. Iya. Wah, itu ya ribet. Kadang-kadang kita itu kan berbagi ilmu gratis ya di sini ya, Bang Pedi di Solusi Hutang ya kan di YouTube apa segala, saya juga share di sini. Karena kita tahu kadang-kadang yang korban-korban pinjol itu nggak ada duitnya, gitu loh kan? Nah, iya, tapi yang paling banyak masuk sekarang itu kalau dari pinjol itu, mereka itu ya saya kutip satu kata dari Koroy itu, mereka itu berlindung gitu loh di balik beberapa video yang ada.
Kalau mereka mencarikan solusi, ya solusi dari hutang itu ya bayar gitu loh. Bayar lah. Tapi mereka malah menyibukkan diri untuk selalu berpikir, menakut-nakuti diri mereka sendiri. Jadi sejak kapan satu permasalahan itu bisa selesai hanya untuk kita pikirkan? Pada dasarnya orang itu sudah mentok gitu loh. Dan Cuma ini yang banyak. Nyari aman. Nyari kepuasan. Ya. Iya, nyari aman aja gitu. Jadi kita terangin beberapa kali, juga nggak akan mungkin gitu loh. Iya. Jadi yang lain yang kasihan, Bang, kenapa itu videonya itu aja? Kalau dibahas kembali ke orangnya, pertanyaannya juga itu aja. Jadi sebenarnya permasalahannya itu aja. Jujur ya teman-teman ya, konten kreator pinjol ini orang-orang yang super kreatif loh teman-teman. Karena topiknya sebenarnya nggak banyak, ya cuma gitu lagi. Iya, topiknya nggak banyak gitu. Itu lagi. Pasti orang nanya, loh, kok itu lagi? Ya permasalahannya itu lagi gitu loh. Yang ditanyain itu lagi. Palingan kalau nggak masalah hukum, datang ke rumah. Kalau nggak bunga, denda gitu loh. Itu aja. Padahal kita sudah dengan pakar hukum hari ini gitu loh. Benar nggak Pak Jun? Itu bisa orang yang telat gagal pinjol kita penjarakan. Itu aja dulu, secara bodohnya aja lah dulu. Biar mereka, saya yakin ini pertanyaan pinjol pun juga akan muncul ini di YouTube. Oke, teman-teman, saya rasa kita udah lumayan nih, udah 40 menit ya kan. Nah, buat teman-teman, saya ulang lagi ya teman-teman ya. Jadi beliau di sini adalah kawan-kawan saya, kita sama-sama satu perjuangan, yaitu membantu teman-teman bagaimana sih Anda bisa keluar dari masalah. Karena memang begini, orang-orang seperti Bang Medi Brody sama Pak Ahmad Junaidi ini cukup jarang. Yang banyak itu financial planner yang ngurusin orang kalau duitnya banyak. Kita di sini tuh ngurusin orang nggak punya duit, teman-teman ya. Jadi benar. Betul kan? Benar. Kita ini kan ngurusin orang-orang yang bermasalah. Bahkan saya juga salut sama brother yang satu ini. Apa salahnya dia megang sebuah perusahaan gitu kan? Ngapain megang-megang orang korban pinjol, nggak ada duitnya kan gitu. Tapi itu hebatnya, ilmunya bermanfaat. Dan kita ini kadang-kadang diperlakukan kayak Tuhan. Iya. Kalau punya masalah baru diingat. Begitu nggak ada masalah dilupakan. Dilupakan. Tapi rata-rata orang yang kenal dengan kita, pasti kita sudah bisa vonis. Utang berapa gitu ya. Utang berapa, tinggal tanya itu aja, utang berapa gitu. Oke, teman-teman. Jadi saya rasa sampai di sini dulu teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Dan ini juga menarik, bisa di YouTube. Dan kalau Anda belum follow, silakan follow Bang Medi Brody di Instagram ataupun di YouTube. YouTube Solusi Hutang, ya. Kemudian Master Jun, Secret Finansial ya Pak ya, Mas Ian ya, di YouTube-nya ya. Ya. Secret Finansial. Secret Finansial. Nah, Pak Jun juga ada kelas-kelas tentang kredit beragunan apa segala, itu recommended lah untuk menjadi Anda bisa kumpul sama teman-teman yang lain. Karena kalau kumpul sama Pak Jun itu berani, ya kan, kita itu dari takut jadi berani dan cenderung nekat, Pak. Iya. Oke. Thank you, Pak Jun. Thank you, Medi Brody. Oke. Terima kasih. Yuk, sukses selalu teman-teman. Iya, selamat malam.